Oke, teman-teman semua, setelah kemarin belajar yang pertama itu, saya sekali lagi mengingatkan bahwa video ini dibuat memang untuk yang telat belajar, masa kecilnya tidak terlalu mendalami bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi memang pembelajarannya dasar ya, bukan untuk santri yang ngajinya memang sudah mendalami, bukan yang dari kecil sampai dewasa di madrasah, tapi untuk teman-teman yang tidak mendapatkan kesempatan mengaji dengan kiai langsung, tidak hidup di lingkungan madrasah sehingga tidak bisa belum tahu cara membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar. Kemarin alhamdulillah kita kan sudah di pertemuan pertama membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf 6, yaitu bacaannya disebut idhar halqi ya, hamzah ha kha ain hin ha. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas bacaan selanjutnya yaitu idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Secara bahasa, idgham itu artinya memasukkan dan atau mentasjidkan. Jadi dibaca dengan dimasukkan kepada huruf yang bertemu setelahnya. Sedangkan bigunnah itu artinya mendengung. Jadi cara membaca idgham bigunnah itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya ada berapa? Idgham bigunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, ya, nun, mim, dan wawu. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ini dibacanya idgham bigunnah, yaitu dengan cara memasukkan nun sukun atau tanwin itu kepada huruf setelahnya, ya, nun mim wawu dengan bigunnah atau mendengung. Ya, jadi seperti itu. Misalkan nih contohnya, famay ya'mal, yaitu ketika nun sukun bertemu ya, dibaca famay ya'mal. Jadi huruf nun sukunnya itu dimasukkan ke huruf ya, famay. Nah, itu secara tidak langsung kan mendengung kan, famay ya'mal. Nah, itu harus dibaca seperti itu, tidak boleh faman ya'mal, itu tidak boleh ya. Karena itu aturannya idhar halqi. Ya, jadi dimasukkan itu famay ya'mal, itu ketika nun sukun bertemu ya. Contoh selanjutnya lagi ketika nun sukun bertemu nun. Jadi lan nasbiru ala, ya, dimasukkan dan juga didengungkan. Lan nasbiru ala. Terus yang nun sukun bertemu mim. Mim mislihi. Mim mislihi, ya, tidak boleh min mislihi, itu tidak boleh ya, karena aturan jelas itu punyanya idhar halqi. Tapi ya, nanti yang lain silahkan dibuat belajar sendiri ya, yang fathah tanwin bertemu ya, yang kasroh tanwin bertemu huruf yang lainnya, dan dhammah tanwin yang bertemu lainnya itu sampai yang mutahharatu wahum. Ya, seperti itu, silakan buat pembelajaran sendiri. Nah, tapi teman-teman, di sini ada perbedaan atau aturan penting yang tidak boleh dilewatkan dan harus diperhatikan ya. Jadi, khusus di idgham ini ada beberapa kasus yang wajib dibaca dengan cara idhar. Namanya itu jadi idhar wajib. Apa itu idhar wajib? Idhar wajib itu ketika huruf nun sukun bertemu dengan huruf idgham bigunnah ini, tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, ya, itu dibaca dengan jelas. Karena ini tidak termasuk dalam hukum idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu secara tidak langsung ketika dua kata bertemu. Misalkan nun sukunnya di kata sebelumnya dan huruf wawu di kata setelahnya. Tapi kalau dalam satu kata, ingat ya kata kuncinya,
dalam satu kata itu wajib dibaca dengan jelas. Namanya idhar wajib. Contoh, bunyanun. Nah, ini kan tidak jelas nih. Nanti bisa dilihat di slide ya. Contohnya itu bunyanun, sinwanun, dunyanun. Nah, itu nun bertemu ya, sinwanun, nun bertemu wawu dalam satu kata, dalam satu kalimat itu wajib dibaca dengan jelas. Ingat kata kuncinya itu ketika dalam satu kata. Nah, kalau kata sebutan dalam bahasa Arab itu kalimah. Ya, jangan pusing ya. Jadi kalau dalam satu kalimat, dalam satu kata di Al-Qur'an ketika nun sukun bertemu dengan idgham ini wajib dibaca idhar. Namanya hukumnya idhar wajib. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jelas? Oke, nanti kalau kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab sebisa saya. Oke, pembelajaran kita kali ini segitu aja, segitu dulu. Next, kita tetap lanjut hukum nun sukun dan tanwin di bacaan selanjutnya. Seperti itu saja, sampai jumpa lagi.